sehingga saudara kita yang datang bisa sampai masalah kita tahu sekali tadi itu diluruskan di rapat yang baris. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان سبحان سبحان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kaum muslimin kembali mengumandangkan takbir sebagai bentuk kebahagiaan, sebagai bentuk kegembiraan setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah selama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan juga sebagian kaum muslimin telah melaksanakan wukuf di Arafah. Dan juga kaum muslimin sudah melaksanakan hari raya Idul Fitri di tanggal 1 Syawal setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah selama di bulan Ramadan. Ini menandakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati tatkala seseorang hamba melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena kebahagiaan yang sejati hanya Allah berikan kepada hamba-Nya yang beramal saleh, kepada hamba-Nya yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl: "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka siapa saja yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia penghidupan yang baik. Para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, yang dimaksud hayatan thayyibah ay sa'adah. Yang dimaksud penghidupan yang baik adalah kebahagiaan. Maka raihlah kebahagiaan kita tatkala kita selesai melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha ini kita mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim
benar-benar syarat akan keteladanan yang bisa kita ikuti dan bisa kita ambil faedahnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh telah ada di dalam diri Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik dan orang-orang yang bersama beliau. Maka insya Allah pada kesempatan khutbah kali ini kita akan memetik pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Adapun pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya adalah berusaha berbaik sangka atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Lalu beliau memerintahkan istrinya untuk bersiap-siap melakukan perjalanan membawa bayinya Ismail alaihissalam. Lalu istrinya berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disakiti. Nabi Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh pepohonan dan rerumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim alaihissalam menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada pepohonan, dan tidak ada makanan dan minuman. Kondisi yang menandakan bahwa di tempat tersebut tidak ada kehidupan. Lalu tatkala beliau sampai di lembah tersebut, beliau turun dari hewan tunggangannya. Lalu beliau menurunkan anak dan istrinya, dan tanpa berkata-kata Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, Nabi Ibrahim alaihissalam lalu meninggalkan tempat tersebut. Tentunya Hajar, istri beliau, terkejut diperlakukan demikian. Lalu istrinya mengikuti suaminya dari belakang sembari berkata, "Ya Ibrahim, aina tazhab?" Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Wa tatrukuna bi wadin alladhi laisa lahu fihi arisun wala syai'. Engkau meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada teman seorang pun dan tidak ada sesuatu pun. Beliau terus berjalan dan Hajar pun kembali mengulangi perkataannya. Akan tetapi Ibrahim tetap membisu. Ibrahim akhirnya Hajar pun paham bahwasanya suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri, akan tetapi Nabi Ibrahim pergi merupakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu istrinya pun berkata kepadanya, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkanmu demikian wahai suamiku? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya, "Benar." Lalu istri yang salehah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ia berkata, "Idzan la yubayyi'una Allah." Kalau begitu Allah tidak akan mengatakan kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar mampu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat yakin bahwa selagi bersama Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin mereka terlantar, tidak ada yang dapat mencelakainya dan tidak ada yang dapat melukainya. Maka bisa kita lihat banyaknya manusia yang frustasi, banyaknya manusia yang sengsara bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka sedikit, akan tetapi sedikitnya baik sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan siksaannya. Maka oleh karena itu kita wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjelaskan di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hamba-Nya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi." Sesungguhnya aku tergantung
prasangkaan hambaku terhadapku. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya, karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangkaan hambanya kepadanya. Seorang hamba yang bijak adalah yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaannya. Jika dia diberi kenikmatan, dia merasa bahwa itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak besar kepala dengan nikmat tersebut. Sebaliknya, tatkala ia diberi dengan penderitaan, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujinya agar ia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak menganggap bahwa Allah tidak adil atau Allah sedang menghinakannya. Kita harus belajar dari Hajar. Kita harus belajar dari Hajar, seorang wanita yang mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir dan gersang. Akan tetapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan meletakkannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Hajar saja, dan kisah ini bukan hanya untuk zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman dan masa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisinya. Yakinlah bahwa seseorang yang tekun beribadah, berakidah benar, menegakkan salat, berpuasa dan menunaikan zakat dan menjalankan perintah Allah yang lainnya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menatakannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolongnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan inilah pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pelajaran yang kedua, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersemangat dalam mencari rezeki. Setelah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar pun mulai menyusui Ismail. Sementara dia sendiri mulai kehausan. Panas terik matahari pada hari itu sangat menyengat hingga terasa begitu mengiritkan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang dibawa pun habis. Air susu pun mulai mengering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Kegelisahan, kekhawatiran menghantui Hajar. Sang bayi pun Ismail mulai menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkan sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai ke bukit Safa. Lalu kemudian dia menaiki bukit tersebut. Dia menutup pandangan matanya dengan kedua tangannya agar ia bisa melihat adakah seseorang, adakah kafilah, adakah sumur yang bisa dia dapati. Akan tetapi usahanya sia-sia. Lalu dia turun dari bukit tersebut, lalu dia berlari-lari kecil menuju bukit Marwa, kemudian naik ke atas bukit tersebut. Barangkali di sana dia melihat seseorang, akan tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Hajar turun dari bukit Marwa untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Safa, lalu menaiki bukit tersebut, kemudian dia kembali ke bukit Marwa dan menaikinya. Hajar bolak-balik antara 2 bukit tersebut, bukit Safa dan Marwa, sebanyak 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa illahil hamd. Ada sebuah pelajaran penting dari peristiwa ini, yaitu kesungguhan Hajar dalam mencari air. Dia kerahkan segala tenaganya, bolak-balik dari bukit Safa ke bukit Marwa. Dia terus berusaha, walaupun akhirnya air yang ia cari ada pada di dekat anaknya sendiri. Namun pelajaran yang perlu kita pahami agar kita bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki dengan kita mengerahkan segenap kemampuan kita yang kita miliki. Karena sejatinya kita diperintahkan bukan hanya untuk melihat hasil, akan tetapi kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha dan tenaga kita. Rasulullah SAW sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras,
beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an yahtatiba ahadukum hujnatan 'ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'ahu." Seseorang dia mencari kayu bakar, lalu kayu bakar tersebut dia panggul di atas punggungnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, dia diberikan atau dia ditolak. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min an ya'kula min 'amal yadihi." Tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang dimakan oleh seseorang dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Namun walaupun kita dituntut untuk berusaha dan bekerja secara maksimal, bukan berarti kita diperbolehkan untuk berbuat sebebas-bebasnya, sehingga tidak lagi perhatikan batasan halal dan haram. Berhati-hatilah terhadap barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, karena tubuh yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada tempat kembalinya melainkan neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-nar awla bihi." Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram, neraka yang pantas baginya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan yang haram bukan hanya daging babi, akan tetapi daging sapi pun bisa menjadi haram kalau dibeli dari hasil korupsi. Minuman yang haram bukan hanya whisky, namun dan onde pun bisa jadi haram kalau dibeli dari hasil korupsi. Maka dari itu waspadalah dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarganya, yaitu berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail bertambah dewasa, hati Nabi Ibrahim bertambah kuat kepada putranya. Tidak heran karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim semakin senja. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak. Beliau berdoa kepada Allah selama 80 tahun. Baru Allah kabulkan doa beliau. Maka sebab itulah mengapa Ibrahim begitu sayang dan amat cintanya kepada putranya. Akan tetapi Allah berkehendak menguji nabinya dengan ujian yang amat berat. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat As-Saffat ayat 2, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk." Dan tatkala Nabi Ismail masuk usia dewasa, lalu Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu." Dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Ya. Lalu Ismail alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Lihat, bagaimana bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan yang hebat, seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya. Saat itu Nabi Ibrahim berpikir tentang putranya, apa yang harus beliau katakan. Ketika beliau hendak membalikkan di atas tanah untuk disembelih, Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata jujur kepada anaknya dan berkata lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya dengan secara paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail beserta ayahnya. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun mengorbankan orang yang paling dia sayangi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sadarkah kita bahwa kita sekarang sedang diajari seorang anak tentang arti pengorbanan? Sadarkah kita bahwa kita sekarang diajarkan tentang arti pengorbanan oleh seorang ayah? Di dalam konteks sejarah,
di mana umat Islam mengalami berbagai cobaan. Sejarah para nabi contohnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang berjuang dalam menegakkan agama ini memerlukan pengorbanan yang sangat berat. Sikap Nabi dan para sahabat itu ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang amat berat yang diderita oleh umat Islam saat itu. Mereka disiksa, mereka ditindas, segala tindakan keji lainnya dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW pernah dilempari dengan batu oleh penduduk Taif. Abu Lahab dan Abu Jahal perlakukan beliau dengan amat kasar. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah ditindih dengan batu, diterik matahari yang begitu panas. Dan juga Yasir dibantai dan istrinya yang bernama Sumayyah ditusuk melalui dengan tombak. Tidak hanya itu, umat Islam di Mekah juga dibekot untuk tidak mengadakan transaksi dagang. Akibatnya betapa lapang dan menjadi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, sehingga Rasulullah dan keluarganya terpaksa memakan kulit kayu, memakan daun-daun kering, dan memakan kulit-kulit sepatu bekas. Begitulah potret pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk membela agama ini? Apa yang sudah kita berikan untuk membela agama ini? Kalau sekarang kita korbankan harta kita kita korbankan untuk kita memberikan hewan kurban yang kita akan membeli, itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu memberikan kita taufik agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam kehidupannya sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hari ini original Alhamdulillah. Ustaz. Ya Allah. Izin Ustaz. Bolehkah saya mendapatkan kerugian Ustaz? Nanti kami buat buku Ustaz. Biar nama Ustaz kami itu kan. Izin nama Ustaz. Masya Allah. Kamu sekarang bisa siaran ya mendapatkan ini. 857 0857 9810. Oh ini salah ini atasnya.
0857 98 4136 Aris. Lengkapnya Ustaz. Hah? Lengkap nama Ustaz Aris. Abu Sabit. Ustaz Aris Abu Sabit.